Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bren Delano Saineran, asal LPTK Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa D2 55710782. Pada hari ini, Selasa 4 November 2025, saya akan melaksanakan konseling individual di SMP Negeri 3 Selaru di ruang bimbingan dan konseling. Inilah KTP saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Rizky. Gimana kabarmu hari ini? Pagi Pak, ya puji Tuhan kabarku baik Pak. Semoga Bapak dalam kondisi yang baik juga. Apakah Rizky sudah tahu kalau datang ke ruang BK atau pernah tahu kalau BK itu seperti apa? Belum Pak. Oke. Kalau begitu, Bapak akan menjelaskan ya sedikit manfaat serta kerahasiaan layanan BK. Jadi, manfaatnya adalah ketika Rizky datang dan melakukan konseling, maka konseling ini dia dapat membantu masalah pribadi, belajar, dan karir, dan juga meningkatkan disiplin, kepercayaan diri, hubungan sosial. Ya, apakah Rizky sudah bisa paham apa yang Bapak sampaikan dan Bapak maksud? Bisa Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membantu saya. Oke, baik. Tenang saja ya. Di sini kita berbicara santai saja. Tidak usah Rizky tegang. Ya. Sebelum mulai, Bapak mau bilang bahwa semua yang Rizky ceritakan di sini akan Bapak menjaga kerahasiaannya. Ya, Bapak menjaga kerahasiaannya kecuali kalau ada hal yang membahayakan Rizky dan orang lain. Apakah Rizky setuju? Ya Pak, saya setuju. Apakah Rizky sudah siap untuk kita mulai dengan percakapan kita di saat ini di ruang BK? Saya sangat siap Pak. Oke, baik. Beberapa guru bilang kalau Rizky akhir-akhir ini terlihat kurang bersemangat di kelas, sering juga melamun di kelas, dan beberapa tugas yang guru berikan kepada Rizky ya jarang untuk dikumpulkan kepada guru. Ya, Bapak ingin tahu apa benar Rizky lagi merasa kurang dalam semangat belajar? Ya Pak, entah kenapa saya lagi males banget buat belajar akhir-akhir ini. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa jadi seperti ini. Iya, Bapak apresiasi dan memberikan penghargaan kepada Rizky. Karena apa? Karena Rizky sudah jujur ya. Karena Rizky sudah jujur.
Rizky bisa ceritakan sedikit, ya, apa yang bikin Rizky kehilangan semangat untuk belajar di kelas ketika guru masuk dan guru memberikan materi kepada Rizky? Apa yang membuat Rizky kurang semangat untuk belajar? Hmm, saya merasa sudah bisa mengikuti pelajaran, Pak. Apalagi matematika sama IPA yang susah sekali itu. Tiap ulangan nilai saya jelek terus. Hmm, jadi Rizky merasa pelajarannya makin susah, ya. Dan hasilnya bikin Rizky kecewa begitu. Ya Pak, saya udah coba belajar, tapi tetap saja nilai saya gitu-gitu aja. Jadinya males Pak, kayak percuma gitu. Dan saya juga tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Iya, Bapak paham. Kadang kalau hasil tidak sesuai harapan, kita jadi merasa capek dan tidak percaya diri. Kalau kita merasa capek, tidak percaya diri, ya repot. Selain karena nilai, ada hal lain yang bikin kamu kehilangan motivasi belajar atau tidak. Ya, misalnya, Bapak kasih contoh ya, misalnya dari rumah atau teman-temanmu yang berada di sekolah, ya, atau teman-temanmu yang berada di lingkungan rumah, atau siapa saja yang Rizky temui, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di rumah juga, Pak, bapak saya sering marah kalau nilai saya jelek. Katanya saya tidak serius sekolah. Jadi saya takut kalau kasih lihat hasilnya. Jadi kamu merasa tertekan juga di rumah. Ya, seolah-olah nilai kamu jelek, seolah-olah kalau nilai Rizky jelek, Rizky dianggap tidak berusaha begitu ya. Iya Pak, padahal saya sudah belajar. Cuman kayaknya otak saya tidak mampu menerima apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Bapak yakin bukan otak kamu yang tidak mampu, Rizky. Ya, ulangi ya. Bapak yakin bukan otak Rizky yang tidak mampu, tapi mungkin cara belajar Rizky saja yang mungkin belum cocok. Ya, cara belajar Rizky saja yang belum cocok. Kalau boleh tahu, Rizky biasanya belajar bagaimana di rumah atau di sekolah? Bisa diceritakan sedikit kepada Bapak? Biasanya cuma baca buku pelajaran, Pak. Tapi cepat bosan. Kadang saya main HP dulu, terus malah tidak jadi belajar deh. Oh, itu sering terjadi kok, Rizky. Itu sering terjadi. Jadi kalau diringkas, ya, kalau Bapak ringkas, ya, Bapak ringkas, kamu kehilangan semangat belajar. Ya, Bapak ringkas kamu kehilangan semangat belajar. Ya. Dan karena pelajaran terasa sulit, dan pelajaran kalau terasa sulit, nilai kamu juga menurun, kan? Dan tekanan juga dari orang tua, ya, yang bikin kamu makin malas, ya. Nah, dari persoalan-persoalan yang tadi Bapak sebutkan itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu alami?
Iya Pak, itu sangat benar. Hmm, baik, Bapak paham sekarang. Ya, Bapak paham sekarang. Jadi, masalah utamanya bukan karena kamu malas. Ya, ulangi ya, Bapak ulangi ya buat kamu. Masalah utamanya bukan karena Rizky malas. Karena apa? Tapi karena Rizky merasa gagal dan kecewa dengan hasil belajar Rizky sendiri di sekolah. Kan begitu? Iya Pak, kayak sudah usaha tapi tidak pernah berhasil. Kalau begitu, Bapak ingin tanya dulu. Ya. Dulu waktu kamu masih semangat belajar, ya, awal-awal semangat belajar itu, apa yang membuat Rizky semangat sekali untuk belajar? Dulu sih waktu kelas 7 saya pengen ranking Pak. Terus pingin bikin orang tua bangga. Tapi makin kesini kok nilainya turun terus. Jadi kayak sudah tidak ada gunanya lagi. Oh, jadi motivasi Rizky dulu itu berasal dari ingin bikin orang tua bangga ya. Artinya ketika Rizky ingin belajar, ketika Rizky ingin serius untuk menerima pembelajaran di kelas, itu karena Rizky ingin orang tua bangga kepada Rizky bahwa Rizky ini orangnya bisa. Sehingga Rizky termotivasi dengan iya, saya belajar sehingga saya membuat orang tua saya bangga. Tapi tujuan sekarang berubah menjadi tekanan ya. Ya Pak, saya malah takut kalau mereka kecewa. Wajar Rizky. Kenapa Bapak bilang wajar? Tapi Bapak ingin kamu lihat dari sisi lain. Ya. Bapak ingin kamu lihat dari sisi lain. Mungkin saat ini Rizky sangat membutuhkan motivasi. Sangat membutuhkan motivasi. Yang datang bukan dari orang lain ya. Motivasi itu mungkin Rizky butuh motivasi itu datang dari dalam diri Rizky sendiri. Bukan karena tekanan dari luar, ya. Nah, lalu Rizky sendiri sebenarnya semenjak awal itu Rizky punya cita-cita itu pengen jadi apa? Saya pengen jadi teknisi komputer Pak. Saya suka bongkar-bongkar laptop sama install ulang komputer. Wah, berarti cita-cita Rizky ya sangat bagus, ya, sangat bagus sekali. Kenapa Bapak bilang? Karena berhubungan dengan teknologi. Karena bisa disimpulkan dan bisa Bapak katakan bahwa saat ini, ya, yang dunia yang sekarang kita jalani saat ini adalah dunia digital, dikategorikan sebagai dunia digital. Artinya dunia yang serba bisa, ya, serba bisa dalam segala hal. Dunia digital bisa membantu kita untuk membuat apa saja. Ya keren tuh Rizky. Keren tuh, sangat keren. Iya Pak, tapi saya pikir buat bisa kerja di situ saya harus minta dulu. Jadi malah stres pikirin itu. Justru itu artinya Rizky punya arah yang jelas. Ya, ulang ya Bapak, ulang ya. Kenapa Rizky punya arah tujuan yang jelas? Ya, cuma Rizky perlu langkah-langkah kecil, ya, biar dalam menjalaninya Rizky tidak kewalahan. Ya, mari kita bahas pelan-pelan.
Ya, kita bahas pelan-pelan. Coba Bapak bantu bikin langkah-langkah kecil, ya, biar Rizky tahu langkah-langkah kecil yang akan Rizky lakukan. Ya, Bapak bisa bikin langkah-langkah kecil kan, bisa membantu Rizky untuk membuat langkah-langkah kecil kan. Nah, yang pertama perlu Bapak bilang, kita tentukan tujuan jangka pendek. Kita tentukan tujuan jangka pendek. Ya, misalnya saya mulai sekarang semangat untuk belajar lagi. Ya, Bapak ulangi kata-katanya ya, supaya bisa Rizky paham. Yang pertama, saya mau mulai semangat belajar lagi supaya bisa mengerjakan pelajaran yang saya butuhkan buat cita-cita saya. Bapak ulangi ya. Langkah pendek ini dengan slogannya begini. Saya mulai semangat belajar lagi supaya bisa mengerti pelajaran yang saya butuhkan buat cita-cita saya. Oke Pak, saya setuju. Itu yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua, Rizky bisa mulai dari pelajaran yang Rizky suka. Ya, yang kedua nih, Rizky bisa mulai dari pelajaran yang Rizky suka. Misalnya, ada berapa mata pelajaran yang ada di sekolah? IPA, mata pelajaran IPA, IPS, PJOK, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, Muluk Daerah, dan ada lagi itu apalagi Muluk Daerah, IPS, dan agama, pendidikan agama. Karena berhubungan di antara beberapa mata pelajaran tersebut, kalau ada mata pelajaran yang misalnya kalau IPA atau TIP, itu kan dia berhubungan dengan teknologi. Kalau Rizky berhasil di salah satu bidang itu, ya, semangat Rizky itu biasanya naik buat pelajaran yang lain juga yang tadi Bapak sebutkan. Jadi pelajaran yang kamu suka, ya, bisa mulai dari pelajaran yang Rizky suka, sehingga semangat untuk belajar pelajaran-pelajaran yang lain itu juga bisa ada. Ya Pak, kayaknya bisa juga tuh. Itu yang kedua yang tadi Bapak sebutkan. Sedangkan yang ketiga, kita atur jadwal belajar ringan, ya. Yang ketiga itu kita atur jadwal belajar ringan. Misalnya, belajar 30 menit sebelum aktivitas atau beraktivitas. Jadi, selain proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah Rizky jalani, ya, selain Rizky belajar di sekolah dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, ketika Rizky kembali ke rumah, ya, sisipkan 30 menit waktu untuk Rizky belajar. Ya, bisa mengerti kan apa yang Bapak maksud? Sebelum Rizky beraktivitas di rumah atau di luar rumah. Jadi waktu di rumah itu bisa Rizky sisipkan 30 menit waktunya untuk bisa belajar di rumah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, fokus kepada mata pelajaran, ke salah satu mata pelajaran per hari. Sudah tahu semua, sudah mengerti kan? Fokus ke salah satu mata pelajaran. Misalnya kalau Rizky ingin punya keahlian dalam bidang komputer atau dalam bidang digital, berarti Rizky fokus kepada mata pelajaran misalnya TIK. Karena mata pelajaran TIK kan berhubungan dengan teknologi. Ya, atau kalau misalnya Rizky
pingin untuk punya keahlian dalam bidang berhitung, berarti bisa Rizky sisipkan waktu 30 menit untuk mempelajari mata pelajaran matematika. Nah, tapi dari percakapan ini, tadi Rizky sampaikan bahwa Rizky ingin punya keahlian dalam bidang teknologi. Nah, berarti mata pelajaran yang harus Rizky fokuskan itu adalah mata pelajaran teknologi informasi. Sehingga keinginan-keinginan yang Rizky ingin tercapai dan keinginan-keinginan untuk memiliki keahlian dalam bidang teknologi bisa tercapai. Bisa mengerti kan? Bisa, Pak. Yang ketiga, yang perlu Bapak sampaikan, setelah belajar, ya, nah ini Bapak sampaikan nih. Setelah belajar, boleh Rizky kasih tahu ke diri Rizky sebuah hadiah kecil, ya. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu maraton atau terlalu monoton untuk belajar juga membuat Rizky juga capek dan malas, bosan dan jenuh juga kan. Nah, jadi setelah belajar, dari langkah-langkah kecil itu, setelah kita belajar 30 menit di rumah atau Rizky belajar 30 menit di rumah, Rizky kasih diri Rizky sebuah hadiah kecil. Hadiah kecil ini misalnya apa? Banyak yang bisa Rizky lakukan ya di rumah. Banyak sekali. Misalnya Rizky menonton YouTube ya di handphone yang Rizky punya, atau Rizky main game juga di handphone yang Rizky punya, ya, atau Rizky bisa main musik. Kalau di rumah kan kalau ada musik bisa main musik, bisa dengar lagu, ya, sehingga pujian-pujian kecil itu bisa menghibur Rizky sehingga tidak terlalu jenuh dan maraton untuk proses-proses yang menekan diri Rizky. Ya, bisa paham kan apa yang Bapak maksud? Bisa, Pak. Bisa paham kan? Silakan. Kalau gitu saya bisa, Pak. Soalnya kalau langsung belajar lama pasti bosan. Betul. Yang penting bukan lamanya waktu. Ya, sekali lagi Bapak ingat. Yang penting itu sangat betul sekali apa yang Rizky sampaikan kepada Bapak. Tapi bukannya lama waktu. Tetapi langkah-langkah kecil yang tadi kita buat itu, ya, Rizky tetap konsisten terus untuk melakukan. Konsisten berarti kan Rizky tetap lakukan itu terus. Ya, kalau Rizky pingin motivasi, Rizky pingin semangat belajar itu dia muncul kembali, ya, dia muncul kembali dalam diri Rizky, ya, tetap Rizky konsisten dengan langkah-langkah kecil yang tadi sudah dibuat, yang tadi Bapak sampaikan, ya. Lalu fokuskan di situ, konsisten tetap. Jadi konsisten itu bukan 1-2 kali, lalu setelah itu berhenti, tidak. Tapi terus sepanjang Rizky mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas pun, tetap Rizky konsisten untuk melakukan itu. Sehingga muncul keinginan-keinginan untuk pertama belajar. Muncul juga keinginan-keinginan untuk memiliki keahlian khusus. Seperti yang tadi Bapak sebutkan. Ya, kalau misalnya Rizky ingin punya keahlian dalam bidang TIK, ya tetap konsisten untuk belajar 30 menit. Ya, belajar 30 menit terhadap mata pelajaran TIK. Ya, sehingga apa? Rizky punya keahlian khusus terkait dengan teknologi. Bapak juga akan terus kamu mau, kalau Bapak bantu kamu, hubungkan kamu dengan guru TIK, ya, supaya bisa mengasah otakmu lebih baik, ya. Atau bisa kamu ikut ekstrakurikuler, biar kamu bisa ikut kegiatan yang sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Sangat mau, Pak. Saya malah pingin banget ikut ekskul komputer. Tapi belum sempat daftar. Ya, bagus itu Rizky.
Bapak bantu urus ya. Nanti kamu bisa gabung minggu depan. Ya, dengan begitu, kalau kamu gabung minggu depan, ya, Rizky bisa belajar sambil lakukan hal-hal yang Rizky suka. Seperti apa yang tadi Bapak sarankan, misalnya memanjakan diri dengan memberikan pujian kepada diri Rizky, misalnya ya nonton YouTube, bermain musik, mendengar lagu, dan sebagainya. Bisa kan? Wah, makasih Pak. Rasanya jadi semangat lagi. Ya, jadi hari ini kita sudah bahas banyak hal, Rizky. Bapak simpulkan sedikit, bisa kan? Nah, yang pertama, yang Bapak simpulkan dari kamu adalah kamu kehilangan motivasi karena apa? Karena nilai menurun dan tekanan dari rumah. Tekanan dari rumah itu ya macam-macam yang tadi sudah disebut. Tekanan dari rumah itu dari orang tua, bahkan dari lingkungan sekitar di rumah kamu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua adalah kamu memiliki potensi yang sangat besar, ya, dan minat kamu yang kuat di bidang komputer, ya. Tadi Bapak sampaikan. Oleh sebab itu, minat dan motivasi kamu yang kuat itu, Bapak sarankan supaya terus melakukan langkah-langkah kecil yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kita sudah buat langkah-langkah kecil tadi, kan? Belajar 30 menit. Ya, kemudian fokus ke mata pelajaran yang Rizky suka. Jadi 30 menit belajar, kemudian 30 menit itu fokuskan kepada mata pelajaran yang Rizky suka. Nah, yang berikut, ikut ekstra kurikuler komputer. Bisa di luar, bisa saja ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Bisa ada ruang komputer, bisa dimanfaatkan, ya, ruang komputer yang ada dan komputer-komputer yang di sekolah yang ada bisa Rizky manfaatkan untuk proses pembelajaran IT di ruang komputer yang ada. Ya Pak, saya setuju banget. Ya, Bapak percaya kamu bisa, Rizky. Ya, tidak perlu langsung sehebat-hebat orang yang kita lihat. Ya, Bapak yakin dan percaya kamu bisa. Tidak perlu kamu seperti orang-orang hebat yang ya sehebat-hebatnya. Ya, Bapak juga akan temui guru TIK minggu depan, dan nanti Bapak sampaikan kepada beliau untuk bisa melatih kamu. Nah, Bapak juga akan temui kamu minggu depan untuk lihat perkembanganmu. Kalau ada hal yang bikin kamu ingin cerita atau kesulitan dalam belajar, kamu boleh datang saja kepada Bapak atau ke ruang BK. Setuju? Setuju Pak, terima kasih ya Pak. Rasanya lebih ringan sekarang. Sama-sama Rizky. Ya, Bapak senang kamu bisa terbuka hari ini. Ya, Bapak senang sekali. Bapak sangat senang sekali Rizky bisa terbuka hari ini kepada Bapak dan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi belajar kepada Bapak. Dan Bapak akan terus membimbing Rizky, ya, tetap akan memberikan bimbingan-bimbingan kepada Rizky terkait dengan motivasi belajar yang menurun dari Rizky. Tapi Bapak sungguh yakin dan percaya bahwa langkah-langkah kecil yang sudah tadi kita buat bersama, ya, dapat membantu Rizky untuk melanjutkan proses-proses belajar Rizky di sekolah bahkan di rumah. Siap Pak, saya akan coba mulai dari sekarang. Oke Rizky, terus sukses ya. Minggu depan kita ngobrol lagi.
Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Sampai jumpa Rizky ya. Ya Pak, terima kasih. Ya.